terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya terletak di sebelah timur dari Kabupaten Kudus. Kota ini memiliki julukan sebagai kota pensiunan dikarenakan kebanyakan dari penduduknya yang usia produktif lebih memilih bekerja di luar Kabupaten Pati. Karena itulah Kabupaten Pati memiliki kesan yang lebih tenang dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Pati juga memiliki cerita-cerita rakyat yang beragam. Salah satunya cerita atau legenda di balik keberadaan pintu gerbang Majapahit di Desa Rendole, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ini menarik karena Kerajaan Majapahit sendiri memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, ada legenda di balik keberadaan pintu gerbang Majapahit di Pati ini. Pada waktu itu, ada seorang pemuda yang bernama Raden Bambang Kebonyabrang atau memiliki nama lain Keboanabrang. Raden Kebonyabrang merupakan anak dari Sunan Muria yang diasuh oleh kakeknya yang bernama Ki Ageng Sepomanggolo setelah ibunya meninggal. Raden Kebonyabrang diajari ilmu kesaktian dari kakeknya. Setelah Raden Kebonyabrang dewasa, ia bertanya kepada kakeknya tentang siapa sebenarnya ayahnya. Ki Sepomanggolo pun memberitahu cucunya itu jika dia masih keturunan dari Sunan Muria. Mengetahui hal tersebut, Raden Kebonyabrang memutuskan pergi menemui ayahnya di Padepokan Muria. Sesampainya di sana dan bertemu dengan Sunan Muria, Raden Kebonyabrang menanyakan kebenaran tentang dirinya, jika dia merupakan anak dari Sunan Muria. Untuk menguji apakah anak yang menemuinya itu merupakan anaknya, Sunan Muria memberikan syarat untuk membawakan pintu gerbang kerajaan Majapahit. Raden Kebonyabrang pun menyanggupinya. Kemudian ia berangkat ke Mojokerto untuk mengambil pintu tersebut. Nah, di tempat lain di Padepokan Sunan Ngerang, Raden Ronggo yang merupakan anak dari Adipati Cokrojoyo ingin mempersunting Roro Pujiwat. Roro Pujiwat memberikan syarat kepada Raden Ronggo jika dirinya mau dipersunting, asalkan Raden Ronggo membawakan pintu gerbang Majapahit ke Padepokan Sunan Ngerang. Raden Ronggo menyanggupi dan berangkat ke Mojokerto untuk mengambil pintu gerbang tersebut. Sesampainya di sana, Raden Ronggo terkejut mendapati pintu gerbang Majapahit sudah tak ada di tempatnya. Raden Ronggo pun menyadari kalau telah ada yang mengambil pintu tersebut. Ia pun memutuskan untuk mengejarnya. Singkat cerita, Raden Ronggo berhasil menyusul. Rupanya yang mengambil pintu tersebut merupakan Raden Kebonyabrang. Raden Ronggo lantas meminta pintu gerbang tersebut, namun Raden Kebonyabrang menolak sehingga terjadilah pertengkaran hebat. Sunan Muria yang dari Padepokan Muria mengetahui ada pertarungan hebat antara kedua pemuda, memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Sunan Muria melerai keduanya dengan mengucap, "Wes lareno, saklorone podo bandole." Keduanya pun berhenti bertarung. Nah, di tempat pertarungan tersebutlah diberi nama Randole karena ucapan Sunan Muria yang mengatakan jika kedua belah pihak podo bandole atau sama kuatnya. Akhirnya Sunan Muria mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Lalu Raden Kebonyabrang pun mukso di tempat tersebut. Raden Ronggo pulang dengan membawa patek pintu yang melengkung kepada Padepokan Sunan Ngerang atas perintah dari Sunan Muria. Cerita legenda yang berkembang di masyarakat mengenai keberadaan pintu gerbang Majapahit di Desa Rendole, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.